Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan laksanakan suatu webinar, ya. Terima kasih atas kehadiran semua peserta dan terima kasih atas kehadiran ya dua pembicara yang sudah cukup dikenal di bidang endovascular repair, ya. Webinar ini dibawakan oleh Heartology Cardiovascular Center dengan support dari Medtronic. Ya, webinar ini dengan topik aortic aneurysm, weighing the treatment options. Jadi pada dasarnya khusus untuk abdominal aneurysma, aortic aneurysm repair, ya, dan berbagai opsi yang tersedia saat ini. Ya. Sebagai pembicara pertama, ya, ada Dr. Suko Adiarto, MD-nya. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, beliau menempuh doktoral program di Kobe University di Graduate School of Medicine untuk PhD-nya. Kemudian melanjutkan program spesialisasi di bidang kardiologi dan kedokteran vaskuler di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, melanjutkan fellowship di Interventional Cardiology di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Ya, Dr. Suko adalah salah satu garda depan untuk vascular medicine saat ini di Indonesia. Ya, Dr. Suko akan menjadi pembicara pertama. Pembicara kedua nanti dilanjutkan oleh Diki Alighieri. Nanti akan saya perkenalkan juga Dr. Diki Alighieri Wartono. Untuk topik pertama ini, saya persilahkan Dr. Suko Adiarto, waktu dan tempat. Saya persilahkan setengah jam untuk Dr. Suko. Baik, terima kasih perkenalan Dr. Diki hari ini ya. Selamat pagi Dr. Diki Hanafi sebagai moderator. Juga Selamat pagi. Sahabat saya Dr. Diki Alighieri, spesialis bedah. Kita sering bekerja sama dalam penanganan aorta. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai aneurisma aorta abdomen. Saya izin share presentasi saya. Baik. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman, juga support dari teman-teman Medtronic dalam usaha meningkatkan awareness dan deteksi dari pasien dengan AAA, aorta abdominal aortic aneurysm, atau kalau bahasa Indonesianya aneurisma aorta abdominal. Teman-teman sekalian, aneurisma aorta abdomen adalah pembesaran dari aorta pars abdominalis yang melebihi 1,5 kali daripada diameter normalnya. Kalau teman lihat, ini gambar animasi di sebelah kiri, kita melihat pembesaran aorta di abdomen yang banyak sekali letaknya infrarenal, yaitu di bawah arteri renalis. Ini gambaran yang bisa kita lihat dari CT scan. Sementara kalau kita rujuk kepada Dr. Diki Alighieri untuk dioperasi, beginilah penampakan dari aorta abdominal. Letaknya, kalau dia membesar dan pasiennya kurus, cukup superficial untuk bisa kita raba sebagai pulsatile mass. Nah, ini awareness yang juga dilakukan oleh teman-teman di US. Kenapa? Karena penyakit ini mengenai salah satu manusia terpintar di dunia, yaitu Albert Einstein, ya. Dan ini dianggap masih underdiagnosed dan undertreated karena berdasarkan estimasi epidemiologi lebih dari 42 juta penduduk di atas 65 tahun di Amerika saja itu mempunyai resiko tinggi untuk mempunyai AAA. Dia merupakan penyebab ke-13 dari kematian dan 3 besar kematian mendadak. Ya, kematian mendadak kita tahu sebabnya, salah satunya adalah AAA yang merupakan urutan ketiga dari penyebab kematian mendadak. Severely underdiagnosed,
Nanti kita lihat kenapa dia severely underdiagnosed, dan karena severely underdiagnosed ini, dia sering disebut sebagai the silent killer. Nah, kenapa dia underdiagnosed? Karena kita tahu bahwa dia sebagian besar asimptomatik, ya. Abdomen adalah rongga yang cukup besar sehingga pembesaran dari aneurisma aorta itu tidak berkonsekuensi terhadap penekanan berbagai macam organ hingga dia besarnya cukup signifikan atau sampai terjadi diseksi atau terjadinya ruptur baru menyebabkan terjadinya keluhan. Sering disebut dideteksi ketika melakukan imaging karena sebab lain. Umumnya adalah dilakukan USG, misalnya untuk melihat mengevaluasi ginjal atau hepar. Nah, secara kebetulan ditemukan triple A. Bisa juga pada tindakan kateterisasi jantung. Nanti kita lihat datanya kenapa bisa begitu. Ketika melakukan kateterisasi dari arteri femoral, wire kita atau kateter kita berputar-putar di aorta abdomen, dan disitulah kita mengetahui bahwa pasien ini mengalami triple A. Kalau pasiennya cukup kurus, biasanya terlihat sebagai massa yang pulsatile di abdomen, dan ketika dilakukan pemeriksaan fisik, kita bisa meraba abdomennya yang pulsatile. Resiko rupturnya meningkat dengan semakin tingginya diameter. Nah, tentu langkah pertama buat kita semua, teman-teman, setelah diagnosis adalah kita melakukan kontrol terhadap tekanan darah sedapat mungkin lebih rendah dari 120 dan mengontrol heart rate-nya, tekanan denyut nadinya sampai di bawah 55 bila tidak simptomatik. Kemudian kita perlu melakukan surveillance apabila kita sudah diagnosis, kita harus mengetahui apakah diameternya lebih dari 5,5 cm, karena ini merupakan threshold untuk melakukan terapi definitif, entah dengan open surgery atau endovascular aortic repair. Nah, ini chart yang memperlihatkan hubungan antara diameter aorta abdominal dengan risiko ruptur dalam 5 tahun. Ya, kita lihat teman-teman di sini, mungkin rata-rata aorta abdominal normal itu 3 cm, kemudian dia membesar 4 cm, 5 cm, masih dianggap resiko rupturnya tidak berubah secara signifikan. Tetapi ketika diameternya 5,5, 6, 7, dan seterusnya, maka resiko rupturnya meningkat secara eksponensial, sehingga 5,5 disepakati sebagai threshold untuk melakukan tindakan pembedahan atau tindakan endovascular aortic repair. Nah, ini teman-teman, karena banyak asimptomatik, maka tidak jarang kita menemukan ruptur. Ya, ini kalau sudah ruptur, gambaran CT scan-nya seperti ini. Kita lihat kontras dan darah ini keluar dari rongga abdomen dan menyebabkan nyeri biasanya. Nah, mengapa hari ini kita sama-sama belajar mengenai diagnosis dan advokasi tentang screening? Karena kalau kita lihat pasien datang dengan kondisi ruptur, tentu prognosisnya jauh berbeda dibandingkan pasien yang datang dalam kondisi elektif, dan kita bisa melakukan penanganan secara komprehensif sebelum terjadinya ruptur. Ini suatu seri di center yang cukup maju di Skandinavia, dan kita bisa melihat ini yang sebelah kiri adalah survival pasca elective repair dari aneurisma aorta abdominal. Kita lihat dalam 5 tahun, sekitar 75% pasien masih survive, sementara kalau pasien datang dengan ruptur abdominal aorta akan terjadi mortalitas yang sangat tinggi pada fase-fase awal dan terus menurun hingga pada 5 tahun, kurang dari setengah pasien masih bisa selamat setelah terjadinya episode ruptur dari aorta. Nah, tentu untuk mengenali screening untuk mendeteksi pasien yang triple A, kita perlu mengetahui risk factors. Kita lihat ini risk factors dari pasien dengan triple A adalah usianya di atas 60, perokok, hipertensi, dyslipidemia, dan family history of triple A. Nah, ini semua kenapa kami sebagai kardiolog dan dokter bedah jantung banyak terpapar, karena ini adalah faktor risiko yang sama untuk pasien dengan coronary artery disease. Dan bahkan kita lihat di sini,
pasien yang sudah pernah terbukti memiliki multiple coronary artery disease atau dalam hal ini yang sudah melakukan CABG itu dianggap sebagai satu faktor resiko bagi pasien untuk mengalami aneurisma aorta. Nah, tentu ini metode untuk screening kita juga perlu mengenali kadang-kadang walaupun lebih dari 90% asimptomatik, kita bisa melihat ada beberapa gejala dari triple A yang kalau kita lihat ini tidak begitu spesifik. Abdominal pain, rasa cepat penuh, ini karena mungkin penekanan dari aorta yang membesar, mual atau muntah, dan flank pain, nyeri pada pinggang. Nah, ini sangat tidak spesifik, teman-teman. Nah, ini sekedar kartun untuk memperlihatkan bahwa kalau kita mempunyai faktor risiko laki-laki, merokok, usia di atas 65, hipertensi, maka kita harus melakukan screening untuk mengetahui apakah triple A kita apakah ada triple A? Kalau ada triple A, apakah diameternya mencapai threshold? Kalau tidak mencapai threshold, kita harus melakukan follow up untuk mengetahui apakah diameternya berkembang secara progresif sehingga juga merupakan indikasi untuk dilakukannya early surgical atau endovascular intervention. Nah, apakah screening efektif? Ini kita lihat data dari screening, kita lihat bahwa pada kelompok populasi kita bisa melihat bahwa kontrol group yang tidak di screening ini mortalitasnya jauh lebih tinggi dari kelompok yang di screening. Ini populasinya adalah pasien laki-laki usia 64 sampai 81 tahun. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita berhasil melakukan screening dan menemukan pasien-pasien dengan triple A secara dini, kita berhasil menurunkan angka kematiannya secara signifikan. Ini salah satu contoh dari kelompok pasien risiko tinggi, yaitu kelompok pasien yang terbukti mempunyai triple coronary disease yang direpresentasikan sebagai pasien yang sudah menjalani CABG atau operasi bypass jantung. Dan kita bisa melihat di sini kalau dia laki-laki dengan history of CABG, kalau dia merokok, tidak pernah merokok dia 2,3%, kalau dia pernah merokok 10,3%, tapi kalau dia sudah CABG dan masih merokok, kita lihat prevalensinya adalah 18,6%. Jadi kalau katakan di center kita rata-rata melakukan CABG sebanyak 2.000, maka sekitar 400 atau 300 something itu mengalami aneurisma aorta abdomen. Ini juga data yang menunjukkan hubungan antara jumlah arteri koroner yang terlibat dengan prevalensi terjadinya aneurisma aorta. Kita lihat kalau cuma satu arteri itu prevalensinya sekitar 6%, kalau dia usianya di atas 65%, kalau usianya di bawah 65. Bandingkan dengan kalau dia mempunyai triple coronary disease, maka prevalensinya meningkat menjadi 16% ketika usianya di atas 65. Jadi saya kira cukup banyak. Nah, bagaimana kita melakukan screening? Yang pertama tentu pada kelompok pasien risiko tinggi, nggak usah di CT scan atau di aortografi. Cukup dengan melakukan ultrasound, kita dapat melihat secara jelas adanya aneurisma aorta. Dan secara kasar kita bisa lakukan pengukuran berapa diameter dari aorta yang melebar tersebut. Nah, tentu dengan deteksi tersebut kita bisa memilih pasien yang indikasi untuk dilakukan early aortic surgery atau endovascular treatment, atau ketika dia aneurisma tapi threshold-nya belum tercapai, tentu kita bisa melakukan terapi obat-obatan untuk menurunkan progresivitas perkembangan diameter daripada aorta untuk mencegah jangan sampai pasien ini jatuh pada aneurisma yang harus dilakukan intervensi atau aortic surgery. Nah, apa definitive treatment-nya? Ini nanti akan dibahas oleh Dr. Diki. Ini merupakan open surgical repair. Secara tradisional adalah pilihan dari aneurisma aorta, sudah berlangsung lebih dari 40 tahun atau 50 tahun, nanti Dr. Diki lebih tahu.
Dan sampai sekarang masih merupakan pilihan. Nanti kita bahas mana-mana saja pasien yang lebih baik untuk dilakukan open surgery. Pada tahun 1991, seorang dokter bedah vaskuler bernama Parodi ini menemukan teknik yang disebut endovascular repair. Jadi umumnya dia memasang sebuah stent, cover stent seperti ini. Ini publikasi originalnya beliau, dipasang stent seperti ini, bentuknya masih lurus seperti ini, anatominya juga mungkin tidak terlalu banyak yang sesuai, tapi ini merupakan revolusi di mana aneurisma aorta abdomen mempunyai pilihan terapi lain selain open surgical repair, yaitu terapi endovaskular. Nah, sejak ditemukannya teknik endovaskular, kita lihat jumlah endovascular aortic repair pada abdominal makin lama makin meningkat, sementara surgery mungkin sedikit lebih menurun dibanding endovascular aortic repair. Ini juga data kami, kita melakukan endovascular repair juga dalam jumlah yang makin lama makin banyak, mungkin juga karena deteksi dari teman-teman yang makin baik. Nah, apa sebetulnya endovascular aortic repair? Jadi kita melakukan pemasangan stent atau lebih dikenal dengan cover stent melalui arteri femoralis. Ya, jadi kita hanya melakukan puncture seperti melakukan kateterisasi jantung, atau ketika anatominya tidak sesuai kita bisa minta tolong sejawat bedah untuk melakukan cut down dan memasukkan stent seperti ini, dan kita akan memasang stent graft seperti ini. Nah, dengan terpasangnya stent graft ini, aliran darah dari aorta abdominal itu akan dipaksa masuk ke dalam stent graft sampai ke aorta femoral, tidak melalui daerah yang aneurism, sehingga aneurism ini akan tereksklusi dengan aliran darah, dan kita mengharapkan darah yang ada di sini akan mengalami trombosis. Ini perbandingan efektivitas antara EVAR versus open surgery. Kita melihat bahwa dalam short term, ya, dalam short term kita melihat bahwa hasilnya lebih baik EVAR. Kita tahu EVAR lebih less invasif, perawatan di rumah sakitnya lebih pendek, perdarahannya lebih sedikit, dan lebih convenient untuk pasien. Tetapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, ini dalam 4 tahun, kita lihat bahwa hasilnya sama antara open surgical dengan endovascular aortic repair. Jadi dalam pendapat saya keduanya masih merupakan pilihan yang sama baiknya, tergantung dari anatomi dan kondisi pasien masing-masing. Nah, kita belajar juga tentang anatomi, teman-teman, anatomi mana yang sesuai untuk endovascular repair. Kita lihat di sini, ini kita sebut sebagai landing zone, teman-teman, daerah proksimal antara arteri renalis dengan origin daripada aneurism. Kita membutuhkan landing zone atau neck yang cukup panjang antara 10-15 mm sehingga stent graft kita bisa menempel dengan sempurna pada daerah ini dan tidak menyebabkan kebocoran dari aorta yang proksimal ke distal. Ini diameter tentu tergantung dari ketersediaan daripada device. Saat sekarang yang ada adalah tidak boleh lebih dari 28 mm karena kita harus melakukan upsizing. Kalau diameternya 28 meter, tentu kita harus menaikkan 10% supaya stent graft-nya itu menempel sempurna. Jadi maksimal adalah 32 mm. Yang ideal juga kita angulasi daripada neck. Ini nanti kita neck atau landing zone-nya ini nggak boleh terlalu tortuous sehingga bisa menyebabkan attachment yang kurang sempurna daripada stent graft. Iliac artery ini kalau bisa juga harus besar. Kenapa? Karena device untuk endovaskular ini cukup besar. Jadi pada wanita muda Asia kita perlu memperhatikan juga diameter maupun anatomi daripada arteri iliaca dan arteri femoralis. Jangan sampai dia terlalu kecil untuk mengakomodasi besarnya stent graft. Kita juga perlu memperhatikan apakah di landing zone ini ada thrombus atau ada bentuk seperti conical shape atau reverse tapered shape yang bisa menyebabkan terjadinya endoleak. Nah, ini anatomi yang kurang baik untuk dilakukan abdominal
aortic repair secara endovaskular, kalau kita lihat angulasinya lebih dari 90%, seperti ini akan menyulitkan attachment daripada stent graft di daerah proksimal, atau secara teknis sulit untuk menarik ujung daripada olive tip, ujung daripada stent graft pada saat kita sudah selesai. Nah, kalau yang ini kita bisa melihat angulasinya tidak terlalu berat, tapi kalau kita lihat neck-nya atau daerah landing zone, daerah yang cukup normal, itu cukup pendek, sehingga dia juga bukan merupakan kandidat yang ideal untuk dilakukan straightforward EVAR. Nah, karena itu kita tetap masih melakukan, Dr. Diki tetap melakukan open surgical repair pada pasien-pasien dengan triple A. Kapan kita sepakati untuk lebih baik dilakukan operasi daripada endovascular repair? Yang pertama, kalau anatominya ideal, seperti tadi, anatominya tidak ideal. Seperti tadi, misalnya neck-nya terlalu pendek, atau angulasinya terlalu berat, atau kalsifikasinya berat di daerah neck, atau daerah neck-nya ada tetapi lebih banyak terisi trombus. Yang kedua adalah pasien yang masih muda, pasien yang tidak punya comorbidity. Kita tahu setelah tindakan EVAR, kita harus melakukan follow-up pada pasien ini dengan CT scan untuk mengetahui apakah terjadi migrasi, apakah terjadi endolik, apakah terjadi infeksi misalnya. Sehingga untuk pasien yang muda, dia akan terpapar oleh radiasi yang cukup banyak ketika umurnya, katakan dia dilakukan pada usia 50 tahun, pada usia 60 tahun dia sudah mendapatkan akumulatif dosis radiasi yang cukup besar. Yang kedua juga karena comorbidity. Kalau pasiennya relatif muda, tentu komorbiditas untuk menjalani operasi besar juga sedikit, sehingga mungkin akan menjadi kandidat yang baik. Yang terakhir adalah kalau dia infective aneurysm. Jadi kalau dia infeksi, tentu akan sangat baik untuk mengeluarkan sumber infeksi dari secara surgery, dan kita juga bisa mendapatkan sampel untuk patologi maupun kultur dari hasil operasi tersebut, sehingga bisa mengarahkan kita pada pemilihan antibiotik yang lebih tepat. Endovaskular bisa nggak? Bisa juga, tetapi konsekuensinya adalah memberikan antibiotik seumur hidup. Tentu itu sangat tidak convenient untuk pasien. Kita lihat beberapa kasus, ini kasus usia 82 tahun, teman-teman. Jadi memang pada usia lanjutlah lebih sering kita menemukan adanya triple A. Hipertensi, dulu merokok, kemudian dia punya COPD. Pada saat pemeriksaan terdapat pulsatile mice, jadi ada massa yang berdenyut di abdomen, dan pada CT scan kita bisa melihat aneurisma yang sebesar ini. Usia 82 tahun, teman-teman, jadi kebetulan ideal, kita lihat renal arterinya ada di sini, jadi neck-nya atau landing zone-nya cukup panjang, tidak tortus, ada tortuosity tapi tidak terlalu berat, dan kita lihat di sini arteri femoralis maupun arteri iliakanya cukup besar, sehingga bisa mengakomodasi stent graft. Ini aortografi diagnostik, teman-teman, kita lihat aneurismanya besar seperti ini, renal arterinya ada di atas jauh, sehingga ini merupakan pasien yang ideal untuk dilakukan endovascular repair untuk terapi definitif. Kasus kedua, pasien triple A, umur 64 tahun, hipertensi, masih merokok, post CABG. Nah, ini ditemukan secara tidak sengaja ketika dilakukan USG. Ini CT scan-nya, teman-teman. Ini gambaran bagaimana kita mengevaluasi apakah pasien ini cocok untuk dilakukan endovaskular atau bisa dilakukan open surgery lebih baik. Nah, kita lihat di sini neck-nya cukup panjang, ini renal arterinya. Kanan kiri neck relatif lurus, aneurismanya cukup besar, dan kita melihat segmen per segmen bahwa ini merupakan kandidat yang cukup baik juga untuk dilakukan endovascular repair. Kadang-kadang kita juga perlu memperhatikan daerah sini, teman-teman, aorto iliac bifurcation. Di sini kadang-kadang kalau terlalu kecil, kita tidak bisa juga mengakomodasi besarnya stent graft.
Ini pasiennya, ini diagnostik ortografinya, kita lihat aneurismanya cukup besar, renal arterinya ada di atas, dan kita ini pigtail marker teman-teman, kita bisa mengukur 1, 2, 3, jadi neck-nya atau landing zone-nya 3 cm atau 30 mm jauh di atas threshold 5 mm. Dan ini hasilnya pasca tindakan. Ya, jadi apa yang bisa kita simpulkan teman-teman? Triple E sebagian besar asimptomatik, tetapi sebetulnya tidak terlalu jarang kalau kita cari pasien ini jumlahnya cukup signifikan dan sebetulnya cukup deadly. Jadi kalau kita biarkan, resiko rupturnya cukup besar dan ketika ruptur tentu mortalitasnya akan meningkat secara signifikan. Screening dan detection cukup efektif untuk mencegah terjadinya ruptur. Nah, ini perlu saya tekankan juga bahwa screening dan detection, apalagi di kelompok pasien dengan risiko tinggi seperti pasien triple coronary disease, pasien hiperlipidemia, pasien hipertensi dan merokok, tentu screening pada populasi ini akan sangat menolong untuk deteksi dini dan mencegah terjadinya ruptur. Endovascular aortic repair adalah terapi definitif yang less invasif tapi cukup efektif untuk merupakan terapi definitif untuk triple E untuk mencegah terjadinya ruptur. Walaupun di era sekarang lebih dari 80% pasien triple E di terapi dengan endovascular aortic repair, tetapi pasien-pasien yang masih muda, pasien dengan anatomi yang complicated, dan pasien dengan aneurisma yang disebabkan karena infeksi harus diberikan pilihan pertama berupa open surgical repair. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung pada saat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Had the procedure, the stent graft, done at that time, and have had no health problems since. It's been amazing. I'm very confident that I'll go on and live an almost normal life. I think I appreciate total life more, and very thankful of it. Baik. Ya, terima kasih Dr. Suko atas presentasinya. Untuk pertanyaan bisa diketik, tolong teman-teman semua ketik pertanyaannya di kolom Q&A.
sambil kita akan melanjutkan ke pembicara berikutnya. Mungkin selama pembicara berikutnya, Dr. Suko bisa mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A, kecuali memang bisa mau nanti dijawab live juga. Ya, Siap. jadi untuk mengurangi jumlah pertanyaan nanti saat yang perlu dijawab saat live. Untuk yang berikutnya adalah Dr. Alighieri Wartono. Ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Diki Hanafi untuk kenalannya. Terima kasih juga kepada pembicara sebelumnya, Dr. Suko, sudah menyebarkan ilmu-ilmu dasar dan perubahan diagnostik pada AAA ini, membuat presentasi saya berikutnya menjadi jauh lebih mudah. Oke, jadi judulnya kali ini saya adalah mengenai Open Abdominal Aortic Repair sebagai salah satu opsi dari memanage pasien dengan aorta abdominalis. Ini salah satu quotes favorit saya dari William Osler. Saya rasa semua yang tertarik dengan bidang kardiovaskular familiar dengan beliau. There is no disease more conducive to clinical humility than the aneurysm of the aorta. Pada saat itu penyakit aorta yang ada yang terpresentasi adalah dengan kondisi ruptur atau dissect atau bahkan pasiennya mungkin dengan hypovolemic shock sehingga sangat menakutkan saat itu. Dan saat ini memang komplikasi seperti itu masih ada, masih tetap menakutkan. Walaupun jumlahnya bertambah dengan ahli bedah dan intervensionis yang tetap bertambah, tapi patologi-patologi lain sebagai variasi dari aneurism dari aorta juga semakin bertambah. Jadi sebenarnya kompleksitas penyakit ini juga makin lama semakin banyak. Teman saya selalu mengatakan bahwa penyakit aorta atau abdominal aortic aneurysm seperti tip of the iceberg, di mana baik jumlah pasien hanya terlihat sebagian kecil dari keseluruhan. Jumlah pasien yang terdiagnosis dengan baik. Pasien yang bergejala juga hanya sebagian kecil. Kadang-kadang kita menemukan di medical check-up pasien dengan diameter aorta abdominalis lebih dari 6 cm tapi tanpa gejala sama sekali. Yang bergejala cuma sedikit. Atau komplikasi, baik itu ruptur, ataupun tromboemboli, ataupun itu keluhan-keluhan lain seperti gejala special occupying lesion, juga cuma sedikit. Komplikasi yang terjadi itu. Treatment, dari sekian banyak pasien yang sudah diindikasikan untuk melakukan sesuatu, hanya sedikit juga yang berhasil sampai ke center untuk melakukan sesuatu, baik itu intervensi maupun itu open surgery. Dan treatment of choice. Kita tahu bahwa beberapa kasus dilakukan suatu treatment yang nggak ideal. Misalnya, pasien tua dengan komorbiditas yang signifikan, mau nggak mau harus kita lakukan open surgery karena di tempat itu tidak ada fasilitas cath lab misalnya untuk melakukan intervensi. Demikian juga sebaliknya. Pasien dengan aneurisma aorta abdominalis yang anatomiknya sangat hostile, sangat challenging, dilakukan tindakan endovaskular dengan berbagai macam komplikasi pada akhirnya karena di tempat itu tidak ada fasilitas untuk melakukan suatu open surgery ataupun tidak ada tenaga ahli yang qualified untuk itu. Sehingga itu yang menyebabkan bahwa dari seluruh burden kasus abdominal aortic aneurysm ini cuma sedikit yang muncul ke permukaan. Ini sedikit tambahan tadi. Jadi prinsipnya sama seperti penyakit lain, bahwa abdominal aortic aneurysm itu bisa disebabkan karena suatu kelainan kongenital, infeksi atau inflamasi, trauma, degeneratif, dan yang lain, misalnya seperti neoplasma. Nah, setelah terjadi patologi ini dan akhirnya menyebabkan suatu dilatasi dari aortic aneurysm, maka yang timbul adalah dua selalu. Dia asimptom ataukah simptom. Kalau dia simptom, apakah berat atau enggak? Simptomnya bisa disebabkan karena aortanya itu sendiri yang membesar, atau bahkan ruptur sehingga termanifest sebagai suatu nyeri, atau dia ada penyakit lain yang terikut di dalamnya, misalnya infeksi. Biasanya manifestasinya adalah demam. Atau kita tahu bahwa terjadi degenerasi dari tunika intima dari aorta yang mengalami dilatasi, sehingga terjadi tromboemboli di situ. Nanti akan ada videonya, kita lihat bahwa hampir di seluruh bagian aorta yang mengalami patologi, terjadi suatu embolisme yang sangat masif, trombus yang sangat masif. Dan itu akan menyebabkan suatu lower limb ischemia bila trombus itu lepas atau emboli ke distalnya.
Namun ada satu hal yang harus kita perhatikan, beberapa hal, sorry. Ini ya, compression of ejection structure. Ini kondisi di mana aneurisma yang membesar itu dia menekan struktur di abdomen, baik itu GI tract maupun itu urinary tract. Nah, satu kondisi ini sering disalahartikan oleh teman-teman di luar sebagai suatu akut abdomen yang non aorta, sehingga perlu waktu. Dia konsul dulu ke digestif, atau dia konsul dulu ke gastro, atau dia konsul dulu ke ginjal, hipertensi, baru kemudian datang ke kita dengan kondisi yang sudah relatif lebih lanjut dibanding presentasi dia sebelumnya. Atau mungkin pasiennya sudah mengalami ruptur, kemudian tidak dikenal, dan dia datang dengan presentasi hipotensi, laktik asidosis, koma, didiagnosis sebagai sepsis akhirnya. Ditreat, baru ketahuan bahwa pasien ini mengalami free rupture. Kalau dia di retroperitoneal, ya biasanya rupturnya itu memang nggak seperti balon pecah gitu, sehingga pasiennya nggak akan langsung meninggal, tapi dia akan pelan, kondisinya akan memburuk. Dengan physician yang lumayan well trained, dia akan bisa mengenali itu biasanya ini something wrong nih dengan hemodinamiknya, pasti ada kebocoran atau apa, dan biasanya bisa didiagnosis. Sebenarnya ini map dari abdomen untuk mendiferensial diagnosis dari keluhan nyeri perut. Ini epigastrium, ini periumbilical, hipogastrium, ini left abdomen, ini right abdomen. Sedemikian banyak diferensial diagnosis dari nyeri abdomen. Salah satunya memang aorta yang paling berbahaya, tapi sisi tajam lainnya, kalau dari pisau dengan dua sisi tajam, adalah seringkali kita mendiagnosis AAA yang ternyata disertai dengan kelainan-kelainan ini. Ada beberapa contoh kasus di mana pasien itu harus kita lakukan operasi lain selain operasi aortanya. Waktu kita buka aortanya memang dia distendi, tapi ternyata tidak ruptur. Tapi kita temukan misalnya terjadi mesenteriknya iskemik, khususnya iskemik. Kita harus melakukan reseksi anastomosis usus. Dan kita tahu kalau duodenum kita reseksi, kita anastomosis, resultnya nggak bagus. Hal yang lain terjadi, misalnya contoh belakangan ini ada beberapa kasus yang pasien kita buka aneurismanya ternyata nggak ada ruptur, walaupun keluhannya sangat sakit. Yang ada adalah dia mengalami suatu hernia interna. Padahal pasien ini ada riwayat repair hernia atau herniografi 3-4 kali sebelum kita lakukan repair aneurismanya. Itu artinya pasien-pasien dengan gejala akut abdomen, karena kita harus pikirkan patologi lain selain abdomen, selain dari aorta itu sendiri. Ini tadi sudah dikatakan oleh Dr. Suko bahwa pada diameter lebih dari 30 mm atau diameter peningkatan lebih dari 50% dari ukuran normalnya, dia akan simptom, dan pada diameter 5-6 cm atau 50-60 mili, risknya masih rendah, tapi begitu di atas ini akan naik sampai 2 kalinya untuk ruptur. Ini ada gambaran ruptur di retroperitoneal. Ini secara sekilas tentang open repair. Kita biasanya menghabiskan waktu sekitar 3 jam, insisi dari proses supedeus sampai ke suprapubik. Kita perlu klem, sehingga nggak ada sirkulasi ke distal aorta selama 20-30 menit. Post-op biasanya sampai 2-3 hari di ICU, kemudian 7 hari di intermediate, dan akhirnya pulang. Kalau dilakukan elektif dengan kondisi yang optimal, dengan komorbid yang dikenal atau dikontrol dengan baik, maka mortalitasnya hanya 10%. Tapi di center yang salah satu center tempat saya kerja, di mana bahwa pada umumnya pasien datang dengan resiko yang sangat tinggi, komorbid tinggi, dia pernah operasi bypass, dia dengan coronary artery disease, dia dengan chronic obstructive pulmonary disease, maka pasien itu kadang-kadang kita pikir 2 kali untuk melakukan operasi karena komorbid sangat tinggi akan menyumbang angka mortalitas. Berbeda tentunya dengan stent graft. Kita sangat berterima kasih dengan temukannya ini, stent graft ini, pada pasien dengan komorbid yang sangat tinggi, akan banyak sangat menyelamatkan pasien itu. Pasien tidak mau, tidak boleh, atau tidak bisa dioperasi, akan sangat terselamatkan dengan prosedur ini. Prosedurnya dilakukan 1-2 jam, bahkan Dr. Suko saya lihat bisa kurang dari 2 jam kemarin, dengan insisi yang sangat minimal untuk akses di femoral kanan kiri, biasanya tanpa hemodynamic consequences, morbidity menurun dengan blood loss yang tentunya sangat minimal, bahkan kadang-kadang kita tidak perlu transfusi sama sekali.
berbagai macam guideline tentunya sudah terbit. Nah, jadi dari sejak dia ditemukan tahun 90-an, akhirnya dia dipublish tahun 95 atau 9 berapa, angka endovaskular melonjak tinggi. Dan angka open menurun sampai setengahnya dalam 5 tahun, 25 sampai 2010. Kenapa jurnal ini yang saya ambil? Karena jurnal ini dilakukan di satu tempat yang bisa dikatakan objektif. Dalam arti intervention dan open, dua-duanya sama-sama bersuara untuk diskusi, untuk menghasilkan suatu konklusi akan apa yang dilakukan oleh pasien itu, dengan mempertimbangkan komorbiditas dan anatomi dari pasien itu. Seperti tadi saya bahas sebelumnya, ada beberapa center memang setelah 2010, dia mengatakan bahwa FR sangat dominan. Center lain mengatakan bahwa open yang bagus, sekarang nggak perlu ini, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Tapi setelah kita lihat latar belakangnya, center apa itu? Yang satu mungkin dia nggak punya fasilitas yang baik untuk melakukan FR. Yang satu mungkin dia nggak punya fasilitas yang baik untuk melakukan open. Dan yang satu mungkin dia nggak punya fasilitas yang baik untuk adanya komunikasi antara intervention dan open surgery. Tapi pada kenyataannya hingga saat ini ya inilah, open menurun dan FR meningkat. Jadi ada pertanyaan, apakah open surgery itu masih reason concern di area FR ini? Nah, ini ya memang ini nggak enaknya FR, bahwa pasien itu harus compliant, dia harus mau dikontrol, dia harus mau dilakukan suatu surveillance. Karena tahun lalu saya mengerjakan sekitar 9-10 kasus konversi, artinya kalau 10%, artinya 10% berarti mungkin harus lebih kurang sekitar 90-100 di satu center itu. Nah, jadi tentunya dengan message ini kita berharap bahwa dikirim pasien, kalau bisa kita ada pasien dengan AAA, dilakukan suatu center yang bagus. Kalau perlu dilakukan suatu konferensi dulu, seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari. Dengan itu akan sangat menekan angka ini. Dan angka ini tidak terjadi di center yang ada komunikasi yang dengan baik. Kalau komunikasi pada umumnya pasien yang dilakukan konversi datang dari suatu tempat yang saya katakan 3 kriteria tadi. Apakah dia tidak punya fasilitas yang baik untuk intervensi, surgery, ataupun komunikasi. Jadi dari semua guideline yang ada, pada umumnya ada beberapa hal yang mau nggak mau pasien itu masuk ke open surgery. Pertama, yang secara anatomi dia nggak cocok untuk FR. Kalau dipaksa dia untuk melakukan endovaskuler, akhirnya pasien itu akan jatuh konversi dan kondisi itu sangat painful untuk kita surgeon maupun untuk pasien. FR failure, konversi, stent migration, jadi stentnya dia bergeser keluar, ataupun ada persisting endoleak. Ada endoleak yang tadinya kita kira bakal menutup setelah beberapa bulan, ternyata makin lama makin parah. Setelah lakukan intervensi ternyata tidak berguna, akhirnya terpaksa kita lakukan. Sehingga pada akhirnya surgery yang kita lakukan adalah yang sangat resiko tinggi dengan technically yang sangat challenging. Dari sini bisa dikatakan bahwa problem untuk open surgery itu saat ini cuma 2. Yang pertama adalah technical apa? Technical untuk anatomi yang challenging, untuk konversi, ataupun technical yang pasiennya punya comorbid atau penyakit-penyakit peserta. Misalnya dia pernah operasi di abdomen sebelumnya, kita buka lengket semua segala macam ususnya udah kita tidak bisa dimengerti dengan baik, itu sangat challenging banget kan. Yang kedua adalah perdebatan antara apakah itu open sama endo. Walaupun kita harapkan setelah konversi ini sebenarnya setelah kuliah ini sebenarnya sudah nggak ada lagi itu 2 hal perdebatan antara itu, karena sudah jelas pasien dengan komorbiditas yang tinggi, pasien dengan anatomik yang oke, pro FR. Pasien yang masih muda atau dia dengan komorbid yang sangat rendah, pro open surgery, itu sangat udah jelas. Ini beberapa itu, nah ini bisa disimpulkan beberapa result-nya. Right anatomy, pro FR. Jadi semakin cepat pasien itu datang ke kita, semakin sehat pasien itu, semakin cepat datang kita di mana anatominya masih oke, dengan landing zone yang cukup, dengan angulasi yang bagus, semakin ideal dia, maka akan pro FR. Semakin telat pasien itu, maka pasien itu akan datang dengan morbiditas yang sangat jelek, dengan comorbidity yang sangat tinggi, maka pemilihan juga tetap ke FR. Nah, di tengah-tengah itu, di mana pasiennya kadang-kadang komorbidnya oke, masih bisa dikontrol, kemudian anatominya kayaknya sih nggak suitable buat FR, kita konsekuensinya adalah masuk open surgery. Dengan konsekuensi mobilitas early, blood transfusion. Dengan mortalitas yang hampir 2 kali pada early dibanding FR. Ini contoh
pasien, salah satu kasus dengan anatomi seperti ini. Wanita 77 tahun dengan pulsatile abdominal mass, uncontrolled hypertension, hypertensive heart disease, atherosclerotic heart disease, dengan coronary artery disease, dengan CHF, congestive heart failure, kelas 4. Dengan anatomi seperti ini, kita lihat, seperti kuliah Dr. Suko tadi, sangat baik menggambarkan anatomi bahwa proksimal, distal, angulasi tampaknya oke, tapi proksimal kelihatannya dari segi kuantitas maupun kualitas dia nggak bagus, bentuknya konsep dan pendek sekali landing zone, mungkin nggak ada landing zone di sini. Kemudian juga kita nggak tahu diameter ini. Akhirnya pasien ini karena komorbid yang sedemikian tingginya, dilakukan suatu tindakan FR di salah satu center. Dia datang, kontrol, ada problem. Ini endolit type 1A, kita lihat. Tentunya karena proximal landing zone-nya hampir nggak ada, kemudian dipaksakan. Dan ironisnya lagi, pasien ini kemudian dioperasi oleh teman sejawat bedah digestif karena keluhan nyeri abdomen yang sangat. Di meja operasi, bedah digestif konsul saya, on table. Kenapa? Karena mereka menemukan ini. Jadi tampaknya stent expose. Abdomen nggak ada masalah. Abdomennya nggak ada masalah, digestifnya nggak ada masalah, semua nggak ada masalah. Akhirnya kita lakukan repair AAA-nya dengan kondisi emergency. Ini adalah non-classical subset dari abdominal aortic aneurysm yang kelihatannya lebih menguntungkan untuk dilakukan open surgery. Pertama, impending rupture AAA. Tentunya ini tergantung anatomi. Kembali lagi, kalau dia anatominya oke, saya pro TEVAR untuk pasien ini, pro FR, endovaskular. Nah, untuk pararenal, AAA, inflammatory atau infected, dengan GI tract, atau vena cava fistulization, atau type B dengan malperfusion, atau dengan ischemic event setelah FR. Seperti dikatakan tadi, pada impending rupture kita tergantung anatominya. Pada pararenal dan pada type B aortic dissection dengan malperfusion, kita bisa melakukan reimplantasi langsung dari organ-organ yang mengalami reimplantasi. Pada pararenal dengan teknik yang akan saya jelaskan tadi, nanti akan saya jelaskan, kita dapat dengan mudah memvisualisasi aorta di atas arteri renalis. Kemudian untuk inflammatory atau infected AAA, dengan bedah kita punya keuntungan, kita hampir bisa 90% kita menghilangkan seluruh sumber infeksi. Mengenali kumannya apa, dan mengenali sumbernya apa. Dan kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan suatu repair dari aorta, kita bisa melakukan extra anatomik. Artinya, infeksi misalnya ada di aorta abdominalis, kita reseksi, dan kondisinya aktif, kita nggak boleh pasang graf di situ. Sehingga kalau kondisi masih aktif, kita cuma cuci, kita tutup aortanya, kita lakukan bypass dari arteri axillaris ke bifemoral kanan-kiri. Itu yang paling baik saat ini. Kalau infeksi itu tidak ditangani dengan baik, hasilnya adalah kondisi yang ini, fistulisasi, fistulation. Jadi ada fistula antara aorta dengan GI tract, dan mortalitas sangat tinggi, baik dioperasi maupun tidak dioperasi. Oke. Ini contoh CT yang ruptur nih. Tadi kita udah lihat. Kita lihat ini aorta abdominalis. Ini lumen yang masih ada aliran darah, ini trombus. Sering disalahartikan dengan diseksi, tapi ini trombus. Ini aliran darah. Dan ini kita lihat bahwa dinding aortanya intak, tapi dia menebal. Dan seolah-olah ada udara di dindingnya. Ini sign bahwa dia mengalami suatu infeksi. Nah, ini tentunya masih menjadi tebak-tebakan dari gambaran aksial ini apa nih? Apakah ini diseksi ataukah ini aneurism dengan double lumen seperti ini? Tapi pada satu level ditemukan dua saluran yang terisi kontras sama. Setelah dari rendering kita lihat bahwa ternyata memang pada saat arterial phase vena terisi, artinya ada fistula ke situ. Ini kita lihat. Ada udara. Berarti ada infeksi dan ada fistula. Ini salah satu teknik yang kita gunakan untuk mengkontrol aorta bila mengalami ruptur, kita memasukkan balon ke sana. Tapi kalau kita nggak bisa pakai balon, kita memisahkan ligamen gastrohepatika,
kita masuk ke Leicester pouch itu, kita temu area seperti ini, kita bisa lakukan clamping di sini. Atau kalau banyak darah di sini, kita lakukan penekanan. Karena di belakang aorta ini adalah vertebrae jalan keras, jadi kita cukup tekan saja. Ya, insya Allah, kalau misalnya dia bisa berhenti pendarahannya, hemodinamik bisa dikontrol, kita baru bisa explore lebih jauh ke distal. Ini yang kita lakukan, anastomis distal proksimal. Pada umumnya kita lakukan seperti ini, karena aneurisma yang kita temukan yang udah lanjut biasanya melibatkan iliac juga. Jadi aorto-iliac aneurism, bukan cuma aorto-abdominalis aneurism. Tekniknya ada 3 ini, tapi yang akan kita bahas mulai transperitoneal dan retroperitoneal. Pada prinsipnya begitu kita membuka perut, kita akan melihat, mengidentifikasi apakah pasien itu stabil atau enggak. Kalau nggak stabil, kalau pasien itu tidak stabil, kita langsung lakukan supraciliac clamp seperti yang tadi. Baru kita stabilkan pasien itu. Setelah stabil, kita baru identifikasi apakah ada kelainan lain selain aortanya. Jangan sampai setelah aortanya dioperasi, kondisi pasien tetap memburuk karena penyebab yang lain. Baru kita lakukan repair. Ini gambaran yang ruptur tampak abdomen terisi darah. Ini salah satu, ini opsi kita untuk mengekspos, melihat, mengevaluasi aorta di atas arteri renalis dengan insisi dengan approach retroperitoneal. Mungkin gampang seperti ini. Jadi kalau biasa kita masuk lewat transperitoneal seperti ini, pada metode ini kita masuk retroperitoneal. Setelah disibakan ke kiri sana, kita bisa melihat seperti ini. Dari celiac asis, mesenterik, dan renal. Bahkan kadang-kadang kita bisa melihat di sini ada ginjal dan ada lien di situ. Ini sangat menguntungkan. Yang nggak enaknya ini memerlukan strategi khusus, di mana kita kadang-kadang kita harus melanjutkan sisi ini dengan torakotomi. Kadang-kadang, jarang, di bawah 50% kita harus melakukan torakotomi. Artinya kita harus berkomunikasi dengan anestesi, kita harus berkomunikasi juga dengan shell saver, dan kita harus familiar dengan teknik heart lung machine. Karena kalau sampai terjadi apa-apa, heart lung machine bisa menyelamatkan kondisi pasien seperti ini. Yang biasa kita rutin lakukan adalah kalau misalnya abdomennya susah diekspos, kita melakukan transperitoneal, tapi masuk ke aorta retro. Jadi kita masuk ke transperitoneal ke sini, tapi kita buka di sini. Jadi nggak langsung direct ke aorta. Kita langsung buka dari sini pelan-pelan, tetap akan terlihat seperti ini. Sangat enak, sangat convenient. Kita lakukan ini pada kondisi abdomen yang hostile, artinya mungkin dia ada perlengketan atau dia pernah operasi sebelumnya karena bukan kasus aorta, karena tumor atau karena apa, atau inflammatory, atau mungkin ada horseshoe kidney. Dengan laparotomi, horseshoe kidney akan menghalangi visualisasi kita ke arah aorta. Tapi ini juga kita tidak lakukan untuk pasien yang ada masalah di ginjal kanan, atau ada left-sided vena cava, di mana itu akan menghalangi aorta. Atau ruptur aneurism dengan hematom yang besar di kiri. Kalau kita ada hematom besar di kiri, kita usahakan dari tengah, karena percuma kita membersihkan hematom sementara berdarahan jalan terus. Ini hasil-hasilnya mungkin kita nggak usah bahas terlalu banyak, tapi intinya ya, dalam memilih pasien tentunya tergantung kita suitable untuk FR atau enggak. Kalau misalnya dia suitable untuk FR, dengan komorbid yang oke, kita pilih FR. Memang ada beberapa orang yang pasien preference, tapi sebaiknya menurut saya, atau nanti mungkin kita diskusi dengan Tusuko, kayaknya pasien preference ini bukan jadi yang pilihan utama, karena sebagian pasien kadang-kadang dia nggak mendapat penerangan yang cukup. Sebagai dampaknya, pasien misalnya dia milih yang murah, ya oke dia pengen open aja, tapi dia nggak sadar bahwa setelah operasi bahwa dia akan memiliki luka yang cukup lebar, dia akan sangat nyeri dalam 1, 2, 3 hari pertama, mungkin mobilitasnya akan terbatas. Atau sebaliknya, pasien mungkin milih FR, tapi dia nggak mau kontrol dalam 3 bulan, 6 bulan, akhirnya dia kontrol dalam 2 tahun, ada kondisi yang nggak enak. Gitu. Jadi, ada baiknya pasien preference ini setelah mendapat komunikasi dari kedua belah expert. Sebagai opsi, untuk pasien yang dengan komorbiditas tinggi, tapi secara anatomik dia nggak memungkinkan untuk dilakukan FR, ada suatu tindakan hybrid operasi. Sayangnya saat ini cuma satu rumah sakit di Indonesia yang memiliki kamar operasi hybrid yang sesungguhnya. Di sini kita lihat, prinsipnya adalah kita lakukan bypass dari semua cabang-cabang untuk membuat landing zone. Jadi kita lakukan bypass, ini bisa di distal, bisa juga di proximal, tergantung anatominya. Kita lakukan ke mesenterik, renal kanan, renal kiri, dan kemudian ini juga ada mesenterik inferior, sebenarnya nggak wajib.
graf ini nggak available, jadi dia harus kita buat sendiri di meja operasi. Tapi nggak ada masalah. Setelah ini semua selesai, pada saat yang bersamaan kita masukkan stent. Tentunya kita bisa bayangkan bahwa operasinya nggak akan terlalu besar, tidak akan ada iskemik, karena kita cuma graf dari sini ke sini, sini. Dan perlu satu insisi lagi untuk memasang stent, atau bahkan kita bisa pakai sisi yang sama, stent. Jadi pasien tidak perlu operasi cukup besar, tapi pasien ini resolve, selesai patologinya. Mencegah torakotomi, mencegah single line ventilation, mencegah aortic cross clamp, dan akhirnya meminimize anorgan ischemia. Tindakan hybrid ini akan banyak memiliki keuntungan untuk pasien-pasien ini. Tentunya sampai sekarang memang karena ini baru, dan karena baru itu bukan karena ini, tapi karena fasilitas yang untuk mendukung ini itu sangat jarang terjadi, sangat jarang ada di rumah sakit. Maka jurnal yang keluar tentang hal ini pun sangat jarang. Sebagian tetap lebih mirip ke pro open, sebagian lebih milih pro ke endo. Tapi saya percaya bahwa nanti ke depannya dengan kemajuan teknologi dan kemajuan skill kita, hasil ini akan sangat menjanjikan. Sorry, saya akan tunjukkan satu video. Ini operasi. Perlu kita perhatikan di sini bahwa draping dilakukan dari torak sampai ke bawah untuk second plan. Nanti kalau backup plan kalau terjadi ada apa-apa. Setelah kita buka peritoneum, untuk pasien yang kurus atau untuk pasien yang aortanya sedemikian besar, maka langsung terlihat aorta aneurysm. Saya beruntung untuk kasus ini, kenapa? Karena aortanya tidak mengalami tortus. Biasanya bifurkasi aorta ini adanya di bawah sini. Sehingga saya perlu asisten untuk menarik iliak dan aorta ini ke atas, ke proximal, ke caudal, sehingga bisa terlihat. Tapi ini pada pasien ini enggak. Kita lihat bifurkasi aorta yang masih terletak di retro. Ini kita belum buka retroperitoneal. Aorta patologi tampaknya lebih gampang untuk melihat aorta, untuk menemukan aorta ini. Kita buka retro. Ini telapak aorta. Ini aorta yang mengalami aneurysm, ini iliak kanan, iliak kiri, iliak kanan. Setelah terbuka semua, tugas kita adalah mencari neck. Ya, apakah dia di suprarenal ataukah di infrarenal. Tampaknya ini di infrarenal walaupun cukup jauh. Setelah kita lihat semua aortanya, kira-kira, nah ini sayangnya, dengan berkurangnya angka open surgery, sebenarnya graf yang tersedia ini masih cukup banyak yang ada di pasaran. Tapi saya nggak pernah lihat rumah sakit yang memfasilitasi graf yang lengkap. Artinya kadang-kadang kita perlu graf ukuran tertentu, nggak ada, sehingga kita harus tailoring seperti ini. Ini membuang waktu cukup lama, walaupun ya nggak nyampe setengah jam, tapi ini lumayan. Harus kita sendiri yang kerjakan setelah aortanya terekspos dengan baik. Clamping proksimal, setelah tekanannya menurun, kita clamping di distal. Tentunya ini harus komunikasi dengan anestesi karena kita akan meningkatkan SVR pasien ini dengan secara signifikan. Nah, ini yang kita lihat. Aneurysm dibuka, apa yang ada di dalamnya. Walaupun proksimal dan distal sudah diklaim, masih terdapat aliran darah. Bukan cuma sisa darah yang ada di sini, tapi aliran darah. Kita lihat banyak sekali trombus, ini yang sering menyebabkan distal embolisasi. Aliran darah yang masih mengenang ini, kalau kita sedot semua, tetap masih ada aliran asalnya dari arteri lumbalis. Yang harus cepat kita tutup, karena dapat menyebabkan iskemik dari medulla spinalis. Kita lihat, emboli, tunica intima yang mengalami degenerasi, kondisinya sangat jelek sekali. Kita harus melakukan anastomosis atau menyambung aorta di tempat yang normal.
Oke. Jadi take home point-nya, jadi saat ini untuk sebagian subset patologi dari aortic aneurysm, abdominal aneurysm, open aortic repair tetap jadi pilihan utama. Yang paling penting tentunya preoperative planning. Di samping teknik, kita tahu bahwa tekniknya dengan sedemikian banyak subsetnya akan sangat berhubungan dengan claim set dan timing dari operasinya. Dan tampaknya di depan, apabila pasien memiliki suatu signifikan comorbidity, di mana secara anatomi dia tidak memungkinkan untuk melakukan endovaskuler, yang paling menguntungkan adalah kita perform both FR and open surgery as an alternative atau concurrently. Jadi secara bersama-sama di kamar operasi. Ini salah satu gambar, salah satu pasien yang mengalami blok dari salah satu limb dari FR-nya, kita lakukan bypass. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Diki Alighieri. Ya, ini sudah menjadi presentasi yang cukup komprehensif. Ya, ini juga udah banyak question and answer yang Q&A yang ada beberapa yang sudah dijawab sama Dr. Suko. Mungkin bisa saya rangkum sedikit ya. Jadi kita mempunyai dua modalitas untuk aortic aneurysm, yaitu satu dengan endovascular repair, yang satu lagi dengan open surgery. Ya. Nah, keuntungan dari endovascular repair karena itu dia less invasive, tetapi kerugiannya adalah bahwa harus dilakukan pemantauan jangka panjang. Dan pemantauan jangka panjang ini maksudnya tidak ada risiko juga, karena pemantauan ini saat ini umumnya yang digunakan adalah CT scan dengan radiasi yang juga tidak sedikit. Makanya kurang dianjurkan untuk pasien-pasien muda karena ini adalah lifelong evaluation, pemantauan yang lifelong, sehingga jumlah CT scan yang harus dilakukan pada pasien muda adalah cukup tinggi, dan kita nggak tahu apa masalah efek dari radiasi ini di kemudian hari sekian puluhan tahun. Kalau memang tidak siap dengan lifelong evaluation seperti ini, memang lebih baik dianjurkan untuk open repair, walaupun morbiditas dan risiko mortalitasnya juga sedikit lebih tinggi. Tetapi di center yang sudah berpengalaman ini cukup rendah juga, apalagi kalau itu adalah pasien muda di mana memang komorbidnya juga rendah, sehingga keberhasilan open surgery juga cukup tinggi, sehingga tidak perlu dikhawatirkan dengan open surgery, apalagi kalau pasiennya tidak mau pemantauan lifelong. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan saya untuk Dr. Suko, yang untuk pemantauan lifelong ini, kenapa tidak cukup dengan USG saja? Apakah USG tidak bisa menunjukkan leakage dan yang lain-lain? Kenapa standarnya harus CT scan? Bagaimana Dr. Suko? Baik, terima kasih Dr. Diki. Jadi sejalan dengan pemikiran Dr. Diki, sebetulnya sekarang ini beberapa center mengembangkan teknik-teknik pemantauan dengan USG. Tetapi kesulitannya tentu resolusi USG tidak sebaik resolusi daripada CT scan, dan masih dalam tahap learning curve untuk meningkatkan load dan meningkatkan kemampuan follow up dengan USG. Nah, salah satu yang mereka bisa pantau dengan baik dengan USG adalah diameter ya. Apakah diameternya dia tetap membesar atau tidak. Endolik itu salah satu yang cukup sulit untuk di follow up dengan USG, karena kita tahu letak daripada aorta, terutama abdominal aorta, adalah retroperitoneal, sehingga kalau pasiennya gemuk dan sehingga itu agak sulit divisualisasi dengan USG. Tetapi memang sedang dikembangkan dalam learning curve untuk
paling tidak mengurangi jumlah CT scan follow-up dengan USG. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Suko. Ya, untuk Dr. Diki Alighieri, kan sekarang ada yang disebut hybrid approach ya, yang bisa menjadi pilihan untuk ya kasus-kasus kompleks yang di mana open surgery membawa risiko yang terlalu besar, tetapi endovascular approach mungkin tidak bisa dilakukan atau ya bermasalah. Nah, hybrid approach ini kan masih belum banyak dilakukan di Indonesia. Tentunya di hematologi kedepannya akan bisa. Untuk supaya hybrid approach ini bisa lebih bisa lebih banyak ke masyarakat, apa yang mesti kita siapkan untuk hybrid approach ini di rumah sakit? Oke, terima kasih Dr. Diki untuk pertanyaannya. Jadi itu benar. Jadi pada kondisi tertentu patologi ini harus di-treat dengan open. Pada kondisi tertentu harus di-treat dengan endo. Kalau nggak bisa dua-duanya gimana? Tampaknya memang hybrid solusinya. Nah, untuk saat ini agak susah untuk kita lakukan di Indonesia. Tapi tampaknya ke depan di hematologi akan dapat dilakukan. Saya optimis. Kenapa? Karena di sana punya fasilitas hybrid OR. Hybrid OR yang beneran, tanda kutip yang beneran, bukan hybrid OR yang kita pasang cath lab di OK atau kita pasang OK di cath lab, seperti itu. Di mana kita bisa memasang heart lung machine di situ pada saat yang sama, atau bahkan ya pada saat yang sama, pada jam operasi dengan schedule yang sama, kita langsung bisa menginsersikan stent ke situ. Sehingga operasinya, ekstensivitas dari operasinya bisa sangat kita tekan, tapi optimalisasi dari stand-nya akan terjaga, gitu. Karena landing zone-nya optimal, angulasinya udah bisa kontrol dan segala macamnya. Nah, gimana caranya supaya pasien seperti ini dapat kita terima dengan baik? Ya tentunya penerangan ke teman-teman bahwa ada opsi ini. Selama ini yang banyak kita lakukan adalah yang torakal, tapi opsi abdominal juga ada. Walaupun pengalaman kita tidak sebanyak di torakal, tapi opsi ini ada. Beberapa teman-teman saya fellow dulu di luar mengatakan hasilnya cukup baik. Tentunya kita harus per individu, kita harus pilih kasusnya, case by case, karena harus perlu komunikasi yang baik antara saya dengan Dr. Suko saat mengerjakan kasus seperti ini. Kalau tadi di gambar kita lihat bypass dari satu tempat, dari satu anatomi normal ke mesenterik, superior, inferior, celiac, dan renal. Pada kenyataannya, nggak semua mesti kita. Nggak semua. Kita tahu bahwa orang itu bisa hidup dengan satu ginjal, misalnya. Nah, kita tahu pada konvensional operasi, kadang kita ligasi aja mesenterik inferior. Jadi kita nggak perlu sambung semua, nggak perlu idealis, karena kondisi pasiennya pun nggak ideal untuk saat itu. Gitu mungkin ya, Dr. Diki. Jawaban saya, makasih. Baik, terima kasih Dr. Diki Alighieri. Oke, kita lanjut ke berbagai pertanyaan yang ada di Q&A. Ini ada Dr. Ricky Albert Husni kepada Dr. Suko. Bagaimana warning sign dari AAA yang perlu diperhatikan di vaskes tingkat 1 dan waktu untuk merujuknya. Mungkin Dr. Suko, silakan. Baik, terima kasih Dr. Diki. Jadi sebetulnya ini salah satu pesan yang ingin kami sampaikan, bagaimana awareness tentang AAA ini, terutama di teman-teman vaskes tingkat 1. Nah, seperti kita ketahui bahwa tadi disampaikan juga oleh Dr. Diki Alighieri bahwa sebagian besar pasien AAA ini asimptomatik, ya, nggak ada gejalanya. Kalau udah bergejala, mungkin sudah sedikit terlambat, mungkin terjadi diseksi atau ruptur. Nah, bagaimana cara tahunya? Cara tahunya adalah dengan men-screening pasien yang risiko tinggi. Ya, tadi sudah kita sampaikan yang mempunyai chance untuk mengalami AAA adalah satu kelompok laki-laki di atas 65 tahun, kalau perempuan mungkin di atas 70 tahun. Yang kedua, mempunyai riwayat hipertensi atau hipertensinya tidak terkontrol. Yang ketiga, ada dislipidemia. Yang keempat, terbukti mempunyai penyakit aterosklerotik di tempat lain, entah peripheral artery disease atau coronary artery disease. Nah, kelompok-kelompok inilah yang kita harus lebih waspada untuk terjadinya AAA.
Kalau memungkinkan, tentu kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien-pasien yang tidak terlalu gemuk, sehingga kita bisa meraba adanya pulsatile mass. Nah, yang mungkin agak underused adalah penggunaan USG. Ya, teman-teman, USG ini kan mungkin di vaskes tingkat 1 juga ada ya. Tidak harus USG yang canggih-canggih, misalnya USG teman-teman kebidanan, USG dari echo, itu bisa kita gunakan untuk sekedar melihat apakah aortanya membesar atau tidak. Nah, tadi ada pertanyaan juga, sempat saya baca, bagaimana membedakannya dengan organ yang lain. Tentu kita bisa menggunakan, kalau ada Doppler lebih baik lagi. Jadi kita bisa pasang Doppler di situ untuk melihat apakah ada Doppler wave dari arteri. Sehingga itu kita bisa mengenali aorta yang membesar dan dengan bukti adanya arterial wave dengan Doppler. Saya kira itu yang yang bisa dilakukan di vaskes tingkat 1. Baik, terima kasih Dr. Suko. Saya lanjut ke Dr. Diki Alighieri. Ya, ada pertanyaan dari sebentar, mana tadi? Udah dijawab malah sama Dr. Diki langsung di sini. Oke. Sebentar, kita pilih-pilih aja beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Saya bisa bantu pilih, Dr. Diki. Ya, silakan Dr. Diki. Ada pertanyaan nih dari Kevin Dilian Suganda, Dr. Kevin. Ya, itu yang tadi saya mau bacakan, tapi udah kebetulan jawab secara tertulis sama Dr. Alighieri. Gimana? Silakan. Ini kayaknya presiden kalau ada pertanyaan ini. Jadi dia nanya, pertama, berapa lama durasi klaim aorta? Berapa lama aorta itu bisa tertutup? Di buku 40 menit di buku. Tapi idealnya kita jangan lebih dari 30 menit lah. Jadi kita harus memakai berbagai macam cara. Tentunya detailnya, jadi kita bisa, kalau misalnya kira-kira bakal lama, misalnya kira-kira proksimalnya terlalu jauh, kita bisa anastomosis di sana dulu satu, terus kita buka. Itu kan paling ngabisin waktu 10 menit. Kita buka. Kita perfuse dulu, bisa lagi satu, kita perfuse dulu, baru kita proksimalnya, bisa seperti itu. Jadi, textbook bilang 40 menit, tapi kadang-kadang bisa mungkin jangan 30 menit lah, pada umumnya 30 menit nggak bagus hasilnya. Terus penyaran kedua, kapan kita pertimbangkan reimplantasi IMA dengan kapan liga reimplantasi dan IMA pada kasus open. Secara biasanya, IMA itu nggak jadi masalah kalau kita ligasi gitu aja. Kolateral dari superior asal superior mesenteriknya bagus gitu. Pada beberapa kasus kita lihat, kita evaluasi, terdapat klasifikasi yang cukup signifikan di superior mesenterik. Nah, pada kondisi seperti itu kita reimplantasi. Biasanya kita bisa lihat waktu kita buka aorta itu, kita akan lihat satu cabang yang dominan, yaitulah inferior mesenteric artery. Biasanya kita bisa coba, kita minta ke anestesi untuk naikin tensi dengan apapun, dengan volume, dengan vasopresor atau dengan. Kalau dia dengan naikin tensi ternyata flow-nya nggak ada, guru saya selalu bilang berarti dia miskin, berarti dia harus kasih makan, berarti kita reimplantasi. Tapi kalau dinaikin tensinya, ternyata dia ada backflow yang kencang, berarti dia ada flow dari antegrade yang bagus. Kita nggak perlu, kita cukup ligasi aja. Itu mempersingkat sekitar 20 menit, lumayan. Gitu. Ya, dari Dr. Kevin itu pertanyaan buat saya mungkin. Terima kasih. Ada juga pertanyaannya ke arah yang mesenterika, itu iskemi mesenteri. Tadi juga sekalian dijawab ya dari Muhammad Eros Zulfikar, yaitu konduit. Tapi yang belum dijawab adalah konduit apa yang biasa digunakan untuk melakukan bypass di daerah mesenteri apabila ditemukan iskemi mesenteri. Oke, terima kasih Dr. Diki. Jadi mesenteri iskemik itu ini serba salah ya. Kalau kita nggak perlu sentuh, jangan usah disentuh. Kenapa? Karena 100% pasti meninggal. Walaupun dioperasi, walaupun ternyata akhirnya paten, tahan reperfusion, entah karena apa. Tapi kalau misalnya kita memang harus melakukan bypass di situ, kita pakai yang non-kinking, PTFE, ukuran minimal 1 cm. Itu yang kita pakai. Terima kasih. Baik. Oke, Dr. Suko, ada beberapa pertanyaan yang menanyakan mengenai jangka panjang dari EVAR, ya, baik komplikasi maupun efek jangka panjang, baik dari Dr. Muhammad Ilham Juraji, ada juga yang ditanya juga jangka
panjang untuk target tekanan darah yang harus dipantau pada pasien dengan sudah menjalani EVAR dan OSR oleh Dr. Zainuddin Khan. Ya, halo Zainuddin. Terus ya menyangkut itu ada beberapa pertanyaan juga mengenai itu baseline blood pressure oleh Dr. Danu Enggar. Silakan Dr. Suko mungkin digabungkan pertanyaan ini jawabannya. Baik, terima kasih Dr. Diki. Jadi tentu walaupun sudah di EVAR, walaupun sudah di TEVAR, walaupun sudah di open surgery, kita ketahui bahwa penyakit ini sebetulnya penyakit pembuluh darah ya. Penyakit yang menyerang pembuluh darah, sehingga tanpa kontrol tekanan darah, bukan saja memungkinkan terjadinya komplikasi pada daerah yang sudah dioperasi atau dilakukan endovascular treatment, tapi bisa juga muncul di tempat lain. Tidak jarang misalnya sudah kita TEVAR, nanti belakang hari kita temui aneurismanya membesar, aneurisma abdomennya membesar. Nah, jadi kontrol tekanan darah dan heart rate itu adalah hal yang esensial selain faktor-faktor risiko lain seperti dislipidemia. Tekanan darah yang kita inginkan adalah kalau bisa di bawah 120 dan heart rate-nya di bawah 60. Tentu kalau pasiennya tidak simptomatik. Kadang-kadang kalau kita turunkan 110 atau heart rate-nya di bawah 60, kadang-kadang pasien merasa geliangan atau pusing. Tetapi kalau dia tidak simptomatik, tentu kita menginginkan di bawah 60 atau di bawah 55. Komplikasi jangka panjang sebetulnya lebih banyak jangka pendek. Misalnya kalau kita pasang EVAR atau lebih sering TEVAR, itu ada yang namanya post-implantation syndrome. Jadi pasiennya mengalami inflamasi terhadap stent yang besar, yang bentuknya bervariasi, hanya cuma ada yang cuma demam saja, ada yang sampai efusi pleura karena inflamasi pasca implantasi. Komplikasi lain yang bisa terjadi tentu seperti kateterisasi yang lain, kita menggunakan kontras, bisa menyebabkan kontras indus nefropati, bisa juga komplikasi prosedural, misalnya kita kan inginnya persis di bawah renal artery sehingga landing zone-nya cukup banyak dan attachment-nya cukup baik. Tapi kadang-kadang kita tidak sengaja menutup renal artery, ya itu juga merupakan komplikasi. Kemudian akses kadang-kadang kita menggunakan baik closure device maupun surgery. Kadang-kadang kita tertutup saat menutup akses, itu juga merupakan komplikasi jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang kita surveillance ini biasanya untuk memantau apakah stent graft-nya sudah berada di posisi yang baik. Karena kadang-kadang terjadi migrasi, jadi dia migrasi ke distal sehingga menyebabkan endoleak. Endoleak tentu ada macam-macam, ada tipe 1, 2, 3, 4, 5, dan approach terapinya juga berbeda-beda. Sangat jarang terjadi, tapi bisa juga terjadi infected graft ya, infected graft, jadi graftnya terinfeksi, dan itu tentu harus convert ke open surgery. Saya kira itu poin-poin yang harus kita follow up pasca tindakan, Dr. Diki. Mengenai iskemia vertebralis sehingga berisiko untuk terjadi paraplegi, seberapa besar itu risikonya ya? Ya, saya kira kalau abdominal itu amat sangat jarang terjadi karena Adam-Kiewicz artery kita ketahui yang dominan itu ada di torakal 10 sampai 12, jadi lebih sering terjadi pada thoracic endovascular repair, TEVAR pada aneurism atau diseksi pada aorta thoracalis. Sementara pada abdominal amat sangat jarang terjadi dan kebetulan alhamdulillah belum pernah kita temukan. Nah, untuk thoracic itu kalau di buku berkisar antara 1 sampai 3%. Ya, semakin faktor resikonya adalah semakin lanjut usia, semakin panjang stent yang kita gunakan, dan kontrol tekanan darah pasca prosedur. Jadi pada umumnya memang kita ingin tekanan darahnya lebih rendah ya, tetapi pasca prosedur biasanya kita memberikan waktu supaya tekanan darahnya tidak terlalu rendah sehingga tidak terjadi iskemia pada
medula spinalis akibat tertutupnya Adam Kiewicz artery. Oh, satu lagi, Adam Kiewicz artery juga mendapat kolateral dari pembuluh darah lain, misalnya dari arteri subclavia. Jadi sedapat mungkin kalau tadi kita akan memasang stent graft yang panjang, usianya lanjut, sebaiknya kita mempreserve arteri subclavia. Juga dari arteri iliaca interna itu kalau kita tutup, misalnya pasien sudah pernah EVAR dan kita menutup arteri iliaca internanya, itu juga merupakan faktor risiko terjadinya paraplegia akibat iskemia Adam Kiewicz. Oke, baik. Ke Dr. Diki Alighieri ini ada yang bertanya, Dr. Radio Putro Wicaksono, untuk infected aneurysm, kapan timing operasi? Berapa lama pemberian antibiotik pre dan post operasi? Mungkin juga bisa sekalian dijawab dari pertanyaan dari Dr. Liska Namreta, bagaimana cara pencegahan emboli pada open surgery? Silakan Dr. Diki Alighieri. Oke, terima kasih. Jadi saya jawab pertanyaan kedua dulu. Untuk pencegahan emboli, tentunya kita harus planning, kita CT scan dulu. Emboli yang terjadi itu pada umumnya karena kita memanipulasi daerah yang mengalami yang ada trombus di situ. Jadi kita seminimal mungkin memanipulasi daerah itu. Tapi kadang-kadang memang susah. Kenapa? Karena neck-nya kadang-kadang kita harus melakukan expose di daerah yang mengalami trombosis. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus mengevaluasi dulu bagian distal dari anastomosis kita, sambungan proksimal dan distal. Setelah distal terkontrol dengan baik, kita lakukan cramping di situ, baru kita manipulasi daerah yang lain. Jadi kalau tuh ada trombus yang lepas, nggak akan lari ke distal. Seperti itu. Pertanyaan yang pertama tadi mengenai infected. Prinsipnya gini. Kalau prinsip timing, kita lihat aortanya, kita lihat triple A-nya. Kalau dia misal ruptur atau dia impending ruptur atau dia sedemikian occupied lesion sampai dia menekan jaringan sekitar sedemikian rupa, mau nggak mau kita masuk. Anatomi antibiotik akan disesuaikan dengan temuan bakteri yang intraoperatif kita temukan. Berapa lama tentunya sampai parameter infeksi turun, dilanjutkan 2 minggu setelah itu. Dengan asumsi bahwa kita bisa mereseksi semua bagian yang infektif. Kembali lagi, pasien yang seperti itu hampir nggak ada. Kadang-kadang kita harus melakukan bypass dari asila ke femoral, dan kadang-kadang masih ada tetap jaringan infektif yang kita nggak bisa ambil dari situ. Walaupun sedikit, misalnya. Mau nggak mau kita melakukan antibiotik sampai agak lama, 2 bulan, bahkan lifelong. Nah, kalau misal kasusnya emergency seperti itu, tapi kalau kasusnya elektif, pada umumnya kita berharap pasien ini nggak usah dioperasi. Kenapa? Kita tahu, mungkin dokter radio yang nanya juga, dia pengalaman untuk melihat aorta yang hancur-hancuran, bahwa pasien yang mengalami infeksi, kondisi aortanya itu lebih fragile daripada pasien dengan diseksi. Dia bukan cuma aortanya aja yang lemah, tapi aortanya itu rusak. Gitu. Kita hampir nggak punya tempat lagi untuk melakukan anastomosis kadang-kadang, yang ideal. Jadi kita harapkan, mungkin nanti Dr. Suko bisa menambahkan, diberikan antibiotik, setelah membaik, setelah klinisnya oke, tanpa tanda-tanda urgensi, kalau anatomi memungkinkan, kita lakukan dengan endovaskular, mau nggak mau dengan lifelong antibiotik seumur hidup. Tapi kalau misalnya terpaksa harus ke kamar operasi, kita akan lakukan operasi, dan kelihatannya kalau semua bisa, kembali lagi seperti statement tadi, kalau semua bisa kita buang, oke, antibiotik cukup sampai beberapa minggu setelah operasi, tapi kalau misalnya nggak bisa kita buang, mau nggak mau tetap lifelong antibiotik. Jadi operasi di sini fungsinya adalah untuk mencegah komplikasinya, bukan cuma untuk menghilangkan source dari infeksinya. Demikian, Dr. Diki. Terima kasih. Masih di mute, Dok. Terima kasih, Dr. Diki Alighieri. Mungkin Dr. Suko bisa menambahkan, dan sekalian juga ada pertanyaan yang sama untuk pencegahan emboli pada EVAR, ya, dari Dr. Liska Namreta. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya sependapat sekali sama Dr. Diki Alighieri. Jadi kalau jelas pilihan pertama untuk infected aneurysm adalah open surgery. Antibiotik menyesuaikan dengan temuan, kemudian apakah urgent atau tidak. Kalau dia tidak urgent, tentu kita bisa sedapat mungkin mendapatkan antibiotik empirik, ambil kulturnya, kalau tumbuh alhamdulillah kita bisa gunakan itu. Jadi
pada saat operasi mungkin bakteremianya sudah lebih bisa terkendali dibanding tanpa antibiotik, kecuali dalam keadaan urgent. Kemudian mengenai embolisasi pada FR, tentu yang perlu saya tekankan lagi tadi sebetulnya juga disampaikan oleh Dr. Diki, indikasi FR bukan hanya diameter, tapi juga progresivitas diameter, misalnya belum mencapai threshold, tapi dalam 1 tahun sudah lebih dari 1 cm perkembangan diameternya juga indikasi. Nah, satu lagi indikasi yang lain adalah distal embolisasi, yaitu kalau ada intramural trombosis di dalam aneurism sac itu yang mengalami embolisasi ke distal. Nah, itu juga merupakan indikasi terjadinya, indikasi dilakukannya FR. Justru FR dan open surgery ini tujuannya untuk mencegah tromboemboli tersebut. Nah, kembali ke pertanyaannya, bagaimana mencegah terjadinya tromboemboli? Yang pertama, tentu kita usahakan untuk meminimalisasi manipulasi kateter atau wire kita ke daerah dinding aorta, karena disitulah tempat trombus, sehingga kita hindarkan menyentuh ke daerah yang banyak trombusnya. Yang kedua, dalam melakukan CT scan, biasanya gini, saya nggak tahu ada beberapa rumah sakit kalau yang kita minta CT aorta, itu tergantung, kita bisa dikasih abdomen ke bawah saja, atau toraks ke bawah saja. Jadi biasanya sih, menurut pengalaman kami, lebih baik dilakukan whole CT aorta. Kenapa? Karena walaupun misalnya kita mau melakukan FR, kita bisa melihat bagaimana ascending, descending, dan arkusnya secara baik. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita lagi FR, kan kita nggak melihat wire kita yang ada di descending atau ascending aorta. Nah, kalau dia sangat disease, sangat calcified, dan disebut sebagai shaggy aorta, tentu wire kita walaupun adanya di ascending itu bisa menyebabkan trombosis juga, dan trombosisnya bisa ke kepala, jadi bisa ke otak ya, ke cerebral circulation. Jadi itu juga bagian dari di mana kita mau taruh wire itu. Kalau dia mulus-mulus aja, tentu wire yang panjang sampai ke ascending tidak masalah, tetapi kalau dia shaggy di arkusnya, kita sedapat mungkin menghindari wire kita sampai ke arkus atau ascending. Kemudian penggunaan antikoagulan. Tentu kita jangan lupa menggunakan antikoagulan pada saat tindakan. Kenapa? Karena kita memasukkan alat, melakukan manipulasi, tentu akan menimbulkan rangsangan untuk terjadinya trombosis. Yang keempat, tentu kita harus memperhatikan akses. Ya, akses mungkin kita juga perlu belajar bagaimana akses. Saya juga perlu belajar bagaimana akses ini kita handle dengan baik. Jadi kita pastikan setelah tindakan FR, baik dengan surgical cut down atau dengan percutaneous closure, kita harus lihat apakah tindakan kita itu menyebabkan terjadinya oklusi pada akses. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. CT scan hampir selalu kita lihat ya teman-teman, bukan hanya untuk melihat indikasi dan planning, tapi juga akses ya. Jadi saya sama Dr. Diki selalu lihat nih aksesnya gimana ya, apakah aksesnya besar, kecil, calcified. Kalau dia terlalu kecil, mungkin pertama bahayanya ruptur kalau kita paksa. Yang kedua, mungkin diameter sheet daripada FR yang besar itu bisa 1:1 dengan aksesnya. Nah, tentu kalau seperti ini risiko terjadinya tromboemboli karena flow yang terhambat dengan sheet yang besar itu juga akan semakin tinggi. Kita lihat calcified atau tidak. Kalau calcified mungkin lebih baik kita lakukan open akses daripada perkutan. Saya kira itu beberapa tips dari saya untuk menghindari tromboemboli. Baik, terima kasih Dr. Suko. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Berta Gabriel buat keduanya, tapi mungkin ke Dr. Diki dulu, baru ke Dr. Suko. Manakah tindakan yang lebih dipilih antara open atau FR pada kasus AAA rupture, ya, yang disertai diseksi akut? Dan, nah, silakan Dr. Diki dulu. Oke, terima kasih Dr. Diki. Mana tindakan yang dipilih antara open, FR pada AAA rupture?
Prinsipnya begini, kembali lagi ke tadi yang seperti kita kuliah. Apakah dia ada anatomi yang suitable buat FR atau enggak? Apakah dia ada komorbid yang signifikan atau enggak? Kalau anatominya mungkin untuk FR sangat menguntungkan. Apalagi kita nanti mungkin Dr. Suko akan menjelaskan ada orthoiliac device, kemudian kita bisa bypass dari ilia kanan kiri. Tapi kalau memang secara anatomi nggak mungkin, kan mau nggak mau kita pilih open surgery dengan proximal balloon atau proximal clamp seperti tadi yang punya signifikan komorbiditas. Jadi kalau saya, begitu datang pasien, kira-kira ruptur, ini kita pertimbangkan langsung anatomi. Memungkinkan nggak untuk FR? Itu aja dulu yang kita pikirkan. Tapi kalau misalnya memungkinkan, oke, FR. Kalau misalnya nggak ribet, bisa ortho, bisa bifemoral. Kalau misalnya ribet, oke, orthoiliac. Kita bantu nanti dengan bypass kontralateralnya. Itu udah pernah kita lakukan berapa kali. Mungkin tadi terakhir juga ada gambar yang seolah-olah orthoiliac karena orthoiliac karena tersumbat salah satu ininya apa, satu limb dari stand-nya. Tapi kalau misalnya nggak mungkin kan untuk FR, ya kita akan coba bantu dengan open surgery, totally open. Dan tentunya angka kegagalan operasi dengan ruptur itu sangat tinggi. Nah, mengenai triple A dengan diseksi akut, ya sebenarnya kalau diseksi di abdomen, walaupun jarang, kalau toh ada, kita masih punya waktu. Kita masih bisa pertimbangkan. Prinsipnya sama seperti tadi, gimana anatominya, gimana komorbiditasnya, segala macam. Tapi kalau misalnya dia ruptur, diseksi kemudian ruptur, nah itu yang kita nggak ada waktu. Jadi kalau diseksi aja, walaupun dia besar, kita masih pertimbangkan, walaupun dia diseksi aja, tapi walaupun dia besar, diameter dari aneurisma abdominalnya, kita masih bisa berpikir. Karena kita masih bisa konferensi dulu dengan Dr. Sukobar. Makasih gitu mungkin Dr. Diki. Ya, terima kasih Dr. Diki Alighieri. Mungkin ada tambahan dari Dr. Suko, sekalian juga menjawab pertanyaan dari Dr. Evan Hindoro, apa yang bisa dilakukan IGD pada acute rupture? Suaranya hilang. Halo, bisa dengar? Ya. Ya, sekalian juga, jadi tolong kalau ada tambahan yang tadi, sekalian juga menjawab pertanyaan dari Dr. Evan Hindoro, apa yang bisa dilakukan IGD pada acute rupture. Baik, terima kasih Dr. Diki. Jadi saya menambahkan saja tadi yang disampaikan oleh Dr. Diki sudah mencakup semua. Jadi kembali lagi ke anatomi, kadang-kadang kita kalau sangat tentu kalau kita berbicara tentang aorta, diagnostik imaging of choice-nya adalah CT. Jadi yang paling bagus adalah kita evaluasi dengan CT anatominya. Tapi dalam kondisi ruptur, mungkin kita nggak sempat melakukan CT. Jadi biasanya kita bisa melakukan ortografi sebagai pengganti daripada CT scan. Nah, dan pada saat itulah kita mempertimbangkan apakah ini cocok untuk FR atau lebih cocok untuk open surgery, atau kita bisa lakukan tadi yang disebut oleh Dr. Diki, aortouni iliac. Jadi grafnya itu dari abdominal aorta ke salah satu iliaka saja. Nah, tentu ini akan menutup salah satu iliaka dan biasanya kita sambung dengan femoro-femoral bypass. Nah, tetapi kalau kemudian ternyata nggak cocok juga untuk untuk endovaskular, baik orthouniliac maupun bifurcated graft, biasanya kita pasang proximal balloon control. Jadi kita pasang balon di atas, kemudian kita kembangkan untuk membantu mengurangi volume perdarahan akibat ruptur atau tindakan selama operasi. Apa yang bisa dilakukan di UGD? Terus terang ini hal yang tidak mudah ya, karena ruptur bisa bersifat fatal dan mungkin yang paling bisa dilakukan adalah melakukan diagnostik secepat mungkin dan mengirim pasien untuk segera dilakukan tindakan. Ada beberapa center yang mendedikasikan center mereka untuk menangani ruptur. Jadi mereka, kita ketahui kalau stent koroner itu kan available ya, mau ukuran berapa milimeter dengan variasinya itu hampir selalu tersedia di cath lab. Tetapi kalau aorta biasanya sesuai dengan pengukuran dari CT scan. Nah, center ini mendedikasikan center mereka itu untuk ruptur. Jadi segala ukuran stent graft termasuk aortouni iliac yang dipergunakan saat ruptur, mereka sediakan dengan berbagai
ukuran sehingga bisa melakukan tindakan dengan cepat. Nah, pada center ini pun mereka mortalitasnya hampir mencapai 50%. Nah, karena itulah hari ini kita sama-sama belajar tadi bagaimana menghindari mendapatkan pasien sebisa mungkin, mencegah jangan sampai pasien ruptur dan kita mengenalinya dalam keadaan aneurism dan open surgery maupun endovaskular bisa menghindarkan pasien ini dari ruptur. Oke, terima kasih Dr. Suko. Ini ada pertanyaan dari Dr. Akmal. Oh, udah jawab ya? Oke. Mungkin Dr. Diki Alighieri bisa dari sekian pertanyaan yang sudah dijawab, ada yang mau mungkin dijawab secara live? Oke, tadi ada pertanyaan yang kayaknya agak teknikal, mungkin tapi menarik. Jadi problem dari tadi pertanyaan dari Dr. Akmal, dia nanya bagaimana sih cara kita memeriksa apakah anastomosis kita sudah cukup atau ada perdarahan sedikit-sedikit di situ. Memang kita tahu salah satu hal penting dalam operasi aorta itu adalah perdarahan. Di mana pressure di situ sangat tinggi sehingga angka perdarahan sangat tinggi. Nah, kita tahu bahwa ada graf, gimana cara menggambar? Jadi ada graf yang lurus atau ada yang bifurcate seperti FR itu. Saat ini sudah tidak dilanjutkan lagi pakai graf yang straight. Kenapa? Karena waktu kita sambung distal proksimal, untuk memeriksa bagian bawahnya, bagian inferior itu sangat susah diangkat. Karena dia tension, tegang, apalagi dengan terisi 120/80, sehingga kalau ada bocor, kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Setelah ditutup, abdomennya ditutup, pasien mulai bergerak-gerak, mulai ekstubasi, baru dia mulai berdarah. Jadi saat ini dianjurkan memakai bifurcate, di mana satu bagian besar, yang lainnya kecil. Jadi kalau ada perdarahan, kita bisa angkat cukup jauh untuk melihat ada apa di situ, perdarahannya. Itu teknikal banget, tapi memang itu satu tips yang saat ini sangat guna untuk ahli bedah yang mengerjakan open surgery. Begitu, Dr. Diki. Ada satu lagi pertanyaan waktu itu, tadi dari, ini udah dijawab semua, sorry. Udah dijawab tadi, ya mungkin tambahan dari saya gitu aja mungkin, Dr. Diki. Kembali ke Dr. Suko, ada nggak pertanyaan yang sudah dijawab Dr. Suko di Q&A yang mungkin mau dijawab di sini lagi secara live? Ya, ini ada pertanyaan mengenai USG abdomen. Apakah USG abdomen untuk screening cukup adekuat? Saya rasa ini cukup adekuat. Kenapa? Karena aorta yang besar itu sangat mudah tervisualisasi dengan USG. Apalagi kalau ditambah dengan kejelian kita untuk melihat bahwa dia bersifat pulsatile ya, dia berdenyut-denyut. Nah, itu kita sangat cukup untuk melihat memvisualisasi USG aorta yang melebar. Apalagi kalau kita punya Doppler ya. Kalau USG-nya ada fasilitas Doppler seperti misalnya kita menggunakan echo ya, alat echo untuk screening ini. Kalau ada Dopplernya, kita tinggal tempelkan Doppler di daerah yang kita duga aorta itu dan kita akan mendapatkan wave yang trifasik yang menunjukkan bahwa itu adalah arteri. Itu untuk USG. Apalagi ya? Ada lagi nggak? Masih tersisa di sini sih memang ada pertanyaan-pertanyaan lebih ke fase 1 yang tadi sebenarnya sudah banyak yang sudah dijawab, dan ada satu pertanyaan ini, bagaimana membedakan suatu aneurisma pada pasien yang kurus, ya, apakah itu aneurisma atau memang cuma aorta saja yang aorta normal saja yang berpulsasi? Gimana Dr. Suko? Iya, saya kira itu pemeriksaan yang sangat tidak spesifik ya, sangat tidak spesifik. Karena apa? Karena yang kurus pun biasanya kita bisa meraba aorta yang pulsatile. Saya menganggap bahwa adanya pulsatile mass itu sebagai salah satu indikasi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, Dr. Diki. Jadi dia membantu dalam deteksi, tapi dia tidak terlalu spesifik sehingga kalau ada kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi sebaliknya juga, kalau kita tidak meraba
pulsatile belum tentu belum tentu pasien ini tidak mempunyai AAA. Jadi kembali lagi pada profil pasien tersebut. Apakah dia hipertensi, terbukti coronary artery disease, merokok, COPD, dan dislipidemia. Ini adalah kriteria yang oleh guideline dianjurkan apabila pasien ini laki-laki di atas 65 tahun, merokok, punya pernah CABG, itu dianjurkan paling tidak 1 kali dilakukan screening. Itu bahkan pada populasi yang 65 tahun saja. Jadi 65 tahun ke atas itu dianjurkan paling tidak once in a lifetime dilakukan screening. Oke, terima kasih Dr. Suko. Ini ada pertanyaan baru masuk dari Dr. Aditya Wijaya. Ya, dengan pertanyaan sebagai berikut. Ini ada satu case yang dialami papa dari teman saya. Beliau sudah mengalami stroke 2 kali, dan stroke terakhir yang dialami adalah pembuluh darah di kepala pecah. Tapi alhamdulillah masih survive. Kemudian hasil check up terakhir ditemukan adanya pembuluh darah di perut yang mengalami pembengkakan, ya, dengan risiko bisa pecah setiap saat, dan kurang aneurisma aorta abdominalis. Dan dokter bilang ini sudah tidak ada obatnya, dan satu-satunya cara adalah menjaga agar pembuluh darahnya tidak pecah, atau operasi untuk memberikan bungkus terhadap pembuluh darah tersebut. Yang dimaksud pasti di sini adalah EVAR. Bagaimana penata laksanaan selanjutnya? Terima kasih. Silakan Dr. Suko. Baik, terima kasih Dr. Aditya ya. Jadi secara medikamentosa ya, kalau kita lihat terapi yang diberikan untuk stroke sebagian besar juga adalah terapi medikamentosa untuk aorta abdominal ya. Kalau kita lihat banyak stroke yang hipertensi, jadi hipertensinya harus dikontrol. Bisa juga menggunakan beta blocker untuk mengurangi heart rate-nya, pemberian statin untuk menjaga dislipidemianya. Itu sebetulnya juga sudah merupakan terapi medikamentosa untuk aneurisma aorta abdomen. Nah, terapinya tentu kembali lagi tadi, pertama, apakah aneurismanya sudah mencapai threshold untuk dikatakan beresiko tinggi untuk ruptur. Kita harus melihat apakah dia diameternya 5,5 atau ke atas. Atau apakah dalam follow-up dia meningkat lebih dari setengah senti dalam 6 bulan atau 1 senti dalam 1 tahun. Itu indikasi juga. Yang ketiga, apakah ada tromboemboli atau ada gambaran impending ruptur atau ruptur. Itu indikasi. Nah, tapi tentu resiko operasi atau resiko endovaskular juga bukan hal yang negligible ya. Jadi kalau sudah 2 kali stroke, tentu resiko operasinya juga, resiko tindakannya juga lebih tinggi daripada pasien-pasien biasa. Dan perlu disadari juga bahwa tindakan endovaskular atau aortic surgery ini kan tidak berpengaruh terhadap simptomnya, tetapi mencegah terjadinya ruptur dan menghindarkan kematian akibat ruptur. Ini saya boleh kembali, Dr. Diki. Ini kalau mendengar uraiannya, ini pembuluh darahnya dibungkus dengan operasi. Nah, saya kembali ingat slide saya yang pertama tadi mengenai Albert Einstein. Dulu karena nanti mungkin Dr. Diki Alighieri bisa konfirmasi, pertama kali dilakukan operasi aorta itu bukan melakukan replace dari aorta yang mengalami aneurism, tapi dia di wrapping, dibungkus dari luar, Dr. Diki, untuk mereinforce dan mengurangi resiko ruptur. Nah, dulu kalau nggak salah Einstein operasinya seperti itu, tapi sekarang tentu sudah berubah dengan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tadi yang seperti digambarkan Dr. Diki operasinya nggak membungkus lagi seperti zaman Albert Einstein. Baik, terima kasih Dr. Suko. Ya, ini ada pertanyaan dari Dr. Wulan Margaret. Pada scan USG abdomen, bila ditemukan AAA, perlu dilaporkan juga kah jaraknya dari arteri renalis? Ya, tentu kalau itu bisa dilakukan akan sangat bermanfaat. Tetapi kita umumnya melakukan
pemeriksaan apabila kita menemukan dari USG, kita akan lanjut pada CT scan. Kenapa? Karena diameter maksimal yang kita anut, yang kita percayai adalah diameter yang diukur dari CT scan karena dia lebih akurat, ya, lebih visualisasinya lebih baik dan lebih akurat. Nah, pada saat yang sama juga jarak ke arteri renalis diukur dengan CT scan. Nah, biasanya yang paling mempunyai korelasi yang baik antara USG dan CT scan adalah diameter, Dr. Diki. Jadi diameter itu paling mendekati. Kalau jarak arteri renalis biasanya lebih sulit untuk diakses dengan USG. Baik, terima kasih Dr. Suko. Kembali ke Dr. Diki Alighieri. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya atau komentar lain sebelum kita akhiri ini. Silakan Dr. Diki Alighieri. Oke, terima kasih. Mungkin saya menambahkan tadi yang Dr. Suko sampaikan mengenai Albert Einstein. Ya, memang benar. Saat dia mengalami aorta abdominalis, bending ruptur, akhirnya dilakukan wrapping. Tapi saat ini kita sudah tidak menganut itu lagi. Mengapa? Karena ternyata tidak merubah angka kejadian ruptur dari aorta yang sudah di-wrap itu. Jadi ada 2 pasien, yang satu aneurisma yang udah lumayan, satu aneurisma yang udah yang diameternya sudah mencapai untuk melakukan sesuatu, yang satu di-wrapping, satu dilakukan konservatif. Ternyata dua-duanya sama-sama ruptur. Jadi kalau mau operasi sekarang ya kita ganti, kita replacement. Dan ini berlaku untuk semua aorta, baik di root, ascending, arcus, descending maupun abdominalis. Demikian mungkin tambahan saya dan cerita Dr. Suko tadi. Makasih Dr. Diki. Terima kasih Dr. Diki Alighieri. Untuk terakhir, Dr. Suko, apakah sebelum saya tutup masih ada komentar lagi? Ya mungkin saya ucapkan terima kasih aja buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sama-sama hari ini ada manfaatnya buat kita dan buat pasien-pasien kita. Semoga kita bisa menolong pasien-pasien ini lebih dini, mendeteksi pasien-pasien ini lebih dini, sehingga kita dapat menghindarkan pasien-pasien ini dari ruptur aorta. Baik, terima kasih Dr. Suko. Jadi sebagai penutup, yang penting adalah screening yang baik ya, either untuk mendeteksi awal atau sebelum terjadinya ruptur. Karena kalau sudah terjadi komplikasi, terutama ruptur, itu umumnya sudah terlambat. Screening dini juga lebih baik untuk mencegah pembesaran dari aneurisma yang bisa kita hambat, terutama secara medikamentosa umumnya dengan pemantauan yang ketat dan bisa secara elektif melakukan tindakan yang akhirnya diperlukan dengan risiko serendah-rendahnya. Ya. Demikian dari kami karena waktu juga sudah terbatas. Saya tutup sesi ini dan walaupun kecanggihan operasi sudah semakin baik dan semakin meningkat, ya tetap elective surgery masih atau elective FR masih lebih baik daripada kalau itu dilakukan dalam keadaan emergensi atau kalau sudah terlambat. Ya, jadi penekanannya pada screening, terutama active screening, dan bisa dilakukan di banyak rumah sakit, salah satunya rumah sakit hematologi yang akan dibuka bulan ini, terutama juga dengan hybrid OR-nya yang cukup lengkap, ya, dan mungkin satu-satunya yang dilengkapi yang khusus untuk endovascular repair maupun open aortic surgery. Ya. Terima kasih dari saya dan sekaligus juga terima kasih kepada para partisipan teman sejawat yang hadir di sini untuk mengikuti acara ini. Dan terakhir, terima kasih juga kepada Medtronic atas support untuk webinar ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.